Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai uh, beberapa hal yang baru terjadi di dunia sepak bola Indonesia, tepatnya semingguan yang lalu, di mana Coach Indra Syafri telah dibebas tugaskan oleh PSSI dan untuk sementara akan ditentukan pergantiannya. Nah, kenapa Coach Indra Syafri dibebas tugaskan oleh PSSI? Karena memang proses yang sudah dilalui cukup panjang dalam mempersiapkan tim uh, Piala Asia U20 Indonesia, uh, sudah banyak investasi dan segala macam, dan pada akhirnya pada akhirnya kita melihat bahwa hasil yang diperoleh itu tidak memuaskan ya. Indonesia gagal di penyisihan grup, kalah 3-0 dari Iran, kalah 3-1 dari Uzbekistan, dan hanya bermain seri 0-0 dengan Yaman. Nah, kenapa hal ini mungkin ditempuh oleh PSSI? Karena memang target sudah diberikan bahwa Indonesia harus lolos ke semifinal paling tidak untuk bisa mengikuti, untuk bisa juga lolos menuju Piala Dunia U20. Tapi hal itu tidak tercapai. Padahal sudah banyak investasi yang dilakukan, sudah berbulan-bulan TC, sehingga uh, akhirnya langkah itu harus ditempuh. Dan saya pikir itu langkah yang cukup fair karena memang Coach Indra sendiri sudah banyak berjasa sebenarnya untuk tim junior Indonesia, tapi selalu gagal di level Asia. Nah, kenapa hal ini? Memang banyak faktor, para pandit juga yang mengatakan bahwa mereka eh, kurang dipersiapkan atau taktikalnya juga kurang. Mungkin saya nggak membahas dari masalah itu, tapi dari bahas efek manajemen yang harus diberikan. Jadi ada banyak hal, mungkin pemilihan pemain juga ada beberapa pemain yang tidak masuk dalam tim, kemudian ada pemilihan-pemilihan yang kurang tepat, itu hal-hal yang memang sangat teknis. Namun saya melihat bahwa proses yang sudah dilalui cukup panjang, investasi PSSI lakukan itu cukup banyak, sehingga mungkin worth it untuk menuntut hasil itu, dan sudah disepakati targetnya adalah untuk lolos ke Piala Dunia U20 yang akhirnya tidak bisa tercapai. Di satu sisi saya juga melihat satu hal seperti ini, Indonesia adalah juara AFF U19, di mana mengalahkan Thailand dan Australia sendiri hanya pada tempat 3. Namun tim umur 20 Australia yang notabene 90% sama, pelatih sama, berhasil menjuarai Piala Asia U20 dan lolos ke Piala Dunia U20. Ini hal yang sangat ironis ya. Indonesia sebagai juara AFF mentok di grup. Padahal Australia juga tidak dalam arti grup yang ditempuh oleh Australia itu juga bukannya grup yang gampang ya. Mereka harus bisa mengalahkan Cina, kemudian di semifinal mereka mengalahkan Jepang 2-0, tim yang sangat kuat. Jadi Australia yang gagal di level AFF berhasil untuk bisa menempuh atau menjadi juara Piala Asia 20. Jadi kita mesti belajar banyak dari bagaimana Australia memanage tim ini, mempersiapkan tim, mental pemain, taktik dan strategi itu hal yang Australia sangat baik di Piala Dunia, maaf, di Piala Asia U20 ini. Nah, itu satu hal yang memang kita belajar, dan kita harus menerima kenyataan bahwa sekalipun kita juara Piala AFF, tapi di level Asia kita belum apa-apa untuk U20. Dan Australia membuktikan bahwa mereka tidak perlu juara, tapi mereka belajar dari kegagalan. Satu hal yang kita mesti ingat sama-sama, dan ini adalah sebuah pelajaran besar buat Indonesia, saya pikir, buat Coach Indra Syafri dan seluruh jajaran PSSI, bagaimana mempersiapkan tim dengan baik, pemilihan pemain, taktik dan strategi yang disepakati bersama oleh Badan Tim Nasional dan Dewan Teknik, itu hal yang akan sangat penting di kedepannya. So, terima kasih sudah watch channel saya. Videonya nggak panjang, jangan lupa bantu kembangkan channel ini, like dan subscribe, dan beri komen mengapa menurut kalian Indra Syafri gagal. Thanks Coach Indra Syafri buat semua eh, hasil yang sudah dicapai. Sampai nanti.